Kedatangan dan perkembangan agama Islam di Indonesia melalui proses panjang yang memengaruhi semua sisi kehidupan manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, dijelaskan bahwa Islam meninggalkan warisan berupa seni bangunan, seni ukir, dan tradisi yang merupakan hasil akulturasi dengan kebudayaan pra-Islam. Meskipun demikian, tidak semua kebudayaan Islam mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat, tetapi ada pula yang langsung diterima tanpa diadaptasi, seperti budaya kaligrafi aksara Arab pada nisan makam raja-raja Samudra Pasai. Selain itu, ada pula kisah-kisah dongeng dari negeri Arab dan Persia yang disadur atau diterjemahkan dalam bahasa Melayu tanpa diubah isinya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas akulturasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam dalam bidang yang lebih luas. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengaruh agama Islam dalam kebudayaan Indonesia sangat luas dan mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan bahwa agama Islam dapat diterima masyarakat Indonesia secara terbuka, walaupun banyak penyesuaian yang dilakukan para ulama atau pendakwah dalam proses penyebarannya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 3 aspek akulturasi dan perkembangan kebudayaan Islam dalam masyarakat Indonesia. Ketiga aspek tersebut adalah aksara dan sastra, kesenian, serta sistem sosial dan pemerintahan. Simaklah penjelasan selengkapnya dari ketiga aspek tersebut berikut ini. Pertama, aspek aksara dan sastra. Dalam bidang aksara, huruf atau tulisan, akulturasi kebudayaan Islam dan pra-Islam menghasilkan tulisan Arab Melayu di Indonesia. Tulisan Arab Melayu adalah tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Ada pula istilah Arab Pegon atau Arab Gundul, yakni aksara Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Jawa atau Sunda. Pada awalnya, bahasa Arab hanya digunakan untuk membaca Al-Quran dan doa-doa sholat. Aksara Arab Melayu dan Arab Pegon lahir karena terdorong oleh pesatnya perkembangan Islam dan penerjemahan kitab-kitab berbahasa Arab dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda. Aksara Arab Melayu dan Arab Pegon biasa digunakan untuk menulis kitab-kitab suluk, serat, hikayat, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Contohnya, Kerajaan Banten atau Provinsi Banten menggunakan huruf Arab Pegon sebagai aksara resmi seperti penulisan kitab Undang-Undang Kesultanan Banten. Setidaknya, ada 5 bentuk karya sastra di Indonesia yang menggunakan aksara Arab Melayu dan aksara Arab Pegon. Kelima karya sastra tersebut adalah hikayat, babat, suluk, syair, dan primbon. Simaklah perbedaan kelima karya sastra tersebut berikut ini. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra Melayu berupa dongeng atau cerita penuh keajaiban dan keanehan. Hikayat ditulis dalam bentuk karangan bebas atau prosa berdasarkan tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hikayat biasanya berasal dari karya sastra Arab dan Persia yang disadur atau diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Beberapa contoh hikayat adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, dan Hikayat Abu Nawas yang ditulis oleh Abu Abdullah bin Abdus al-Jasyayari. Penulisan hikayat tumbuh dan berkembang pada masa Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh pada abad ke-15 dan ke-16. Babat. Babat adalah sebuah dongeng yang sengaja diubah menjadi cerita sejarah. Penggambaran tokoh, tempat, dan peristiwanya hampir semuanya nyata dalam sejarah, tetapi detailnya diceritakan sedikit berlebihan. Alhasil, unsur fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan tercampur dalam cerita Babat. Contoh karya sastra Babat adalah Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh Carik Braja atas perintah Sunan Pakubuwono II dari Kesunanan Surakarta, Babat Giyanti yang ditulis Raden Tumenggung Nyasa Dipura, dan Babat Cirebon yang ditulis oleh Ki Martasya pada pertengahan abad ke-19. Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menjelaskan ajaran tasawuf atau sufisme. Keberadaan suluk di Tanah Jawa diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 dan termasuk karya sastra tertua di Indonesia. Contoh tokoh-tokoh ulama yang menulis suluk adalah Hamzah Al-Fansuri asal Aceh dengan hasil karyanya yang berjudul Syair Perahu dan Syair Burung Pinggai. Sementara itu, Sunan Bonang asal Tuban, Jawa Timur menulis suluk Wujil. Syair. Syair adalah istilah dalam bahasa Arab untuk karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris di setiap baitnya. Contoh syair tertua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Minye Tujuh. Syair tersebut mengisahkan penguasaan Kedah dan Pasai oleh keluarga Barubasa. Primbon. Primbon adalah hasil sastra berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Contohnya adalah Primbon Jawa yang ditulis oleh Pati Danureja yang bernama Kanjeng Pangeran Haria atau KPH Cakraningrat semasa Kerajaan Mataram Islam.
Primbon Jawa adalah kitab berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau hari buruk untuk pekerjaan, jodoh, dan lainnya. Kedua, aspek kesenian atau seni pertunjukan. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia juga menambah unsur keragaman dalam kesenian masyarakat. Pada masa perkembangan Islam, kesenian bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga dijadikan sarana untuk menyebarkan agama Islam. Unsur Islam dalam bidang kesenian tampak pada 3 bentuk seni pertunjukan, yaitu seni tari, seni musik, dan seni wayang. Penjelasan selengkapnya tentang 3 bentuk seni pertunjukan bernapaskan Islam tersebut adalah sebagai berikut. Seni tari. Seni tari digunakan sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam pada masanya. Kala itu, pertunjukan seni tari diiringi oleh alunan musik yang mengandung makna penyemangat dan perenungan. Nuansa Islam terlihat dalam syair atau lagu yang berasal dari sholawat Nabi Muhammad, atau pujian-pujian kepada Nabi, atau doa-doa tertentu dalam bahasa Arab. Contoh seni tari adalah permainan debus dan tari seudati. Debus adalah salah satu kesenian tari yang berkembang di daerah Banten dan Minangkabau. Permainan debus adalah seni tari yang menggabungkan seni bela diri, seni suara, dan ilmu kebatinan yang bernuansa magis. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi, sedangkan puncaknya mempertontonkan para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa terluka. Menurut catatan sejarah, permainan debus pertama kali dikenalkan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah sekitar tahun 1532 hingga 1570 untuk menarik perhatian masyarakat Banten agar memeluk Islam. Tari seudati berkembang di Aceh Utara, Pidi, dan Aceh Timur. Pada saat itu, penyebaran agama Islam di Aceh mulai pesat. Para ulama atau mubalik memanfaatkan tari ini untuk menyebarkan ajaran Islam. Secara etimologi, seudati berasal dari kata syaidati yang berarti permainan orang-orang besar. Seudati sering disebut saman yang berarti 8, karena tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan iringan lagu seperti salawat Nabi. Seni musik. Seni musik di Indonesia juga terpengaruh oleh perkembangan Islam. Salah satu contohnya adalah gambus, yakni alat musik petik tradisional dalam tradisi masyarakat Melayu. Gambus diperkirakan datang bersamaan dengan penyebaran Islam dari semenanjung Arab. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi tarian. Tradisi yang menggunakan iringan gambus antara lain makan bedulang yang berasal dari Pulau Belitung, tari zapin yang berasal dari masyarakat Deli Melayu, tarian tradisional di Lampung, dan orkes gambus dalam masyarakat Betawi. Selain gambus, ada pula seni musik lain seperti rebana atau terbangan atau hadroh dan marawis yang termasuk kategori alat musik pukul. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi selawat Nabi Muhammad SAW dan ditabuh dengan membentuk ritme yang harmonis. Rebana atau hadroh menghasilkan musik dengan tempo lebih lambat daripada marawis yang beritme cepat. Rebana atau hadroh berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan marawis berkembang di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Dalam bidang seni suara atau lagu, para ulama Wali Songo dan ulama-ulama Jawa lainnya menciptakan tembang atau lagu yang mudah diingat, yakni tembang Macapat. Contoh tembang Macapat adalah sebagai berikut. Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur, menciptakan tembang Sinom yang berarti sinar kehidupan yang abadi. Sunan Majagung menciptakan tembang Mas Kumambang yang berarti simbol keilmuan. Sunan Kalijaga dari Demak, Jawa Tengah, menciptakan tembang Dandang Gula yang berarti harapan bahagia. Sunan Bonang dari Tuban, Jawa Timur, menciptakan tembang Durmo yang melambangkan 4 tingkat nafsu. Sunan Muria dari Gunung Muria, Jawa Tengah, menciptakan tembang Pangkur yang berarti pembasmi hati yang jahat. Sunan Prapen dari Gresik, Jawa Timur, menciptakan tembang Megatru yang berarti meninggalkan kejahatan duniawi. Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat, menciptakan tembang Pucung yang berarti puncak kehendak atau nafsu manusia. Tembang atau lagu dari sunan-sunan tersebut berkembang pada masa kerajaan Demak di Jawa Tengah. Seni wayang. Setelah membahas pengaruh Islam terhadap 2 bentuk kesenian, yaitu seni tari dan seni musik, pada bagian ini kita akan membahas pengaruh Islam dalam seni wayang, terutama wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit sudah ada sejak zaman Hindu dan terus berkembang pada zaman Islam dengan tujuan menarik minat masyarakat Jawa untuk memeluk Islam. Sunan Kalijaga dari Demak, Jawa Tengah, dikenal giat menggunakan wayang kulit sebagai media Islamisasi. Sunan Kalijaga bersama Sunan Bonang pada waktu itu merancang sebuah misi untuk memperlancar proses penyebaran agama Islam dengan musik gamelan dan kesenian wayang kulit.
Sunan Bonang menciptakan instrumen bonang dalam rangkaian alat musik gamelan yang sampai saat ini masih lestari digunakan. Sunan Kalijaga memilih media dakwah berupa seni ukir, wayang kulit, gamelan, dan seni suara suluk untuk islamisasi di Jawa. Beberapa karya seni Sunan Kalijaga antara lain Tembang Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, Lakon Wayang, Layang Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu, serta wayang mirip karikatur. Sunan Kalijaga mengubah bentuk wayang yang semula berbentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru mirip karikatur. Misalnya, tokoh wayang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan tokoh wayang tersebut dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Ketiga, aspek sistem sosial dan pemerintahan. Pada pembelajaran ini, kita membahas 3 aspek akulturasi kebudayaan Islam, yaitu aksara dan sastra, kesenian, serta sistem sosial dan pemerintahan. 2 aspek sudah dibahas dan kali ini kita akan membahas aspek ketiga, yaitu sistem sosial dan pemerintahan. Struktur sosial dalam masyarakat Islam dibagi menjadi 4 lapisan sosial. Pembagian ini dilandaskan pada penelitian ahli sejarah penyusun buku Sejarah Nasional Indonesia, jilid ketiga, Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Pembagian struktur sosial masyarakat Islam adalah sebagai berikut. Pertama, golongan raja dan keluarganya. Raja atau sultan biasanya berasal dari garis keturunan bangsawan. Hubungan sosial antara keluarga raja dan rakyatnya cukup berjarak yang disebabkan oleh perbedaan status ekonomi dan kekuasaan. Kedua, golongan elit. Mereka adalah golongan aristokrat atau priai, tentara, ulama keagamaan, dan pedagang atau saudagar. Perbedaan golongan ini terlihat pada status ekonomi, seperti kepemilikan rumah mewah dan gaya berpakaian. Ketiga, golongan non-elit. Golongan ini adalah masyarakat mayoritas yang biasanya bermata pencarian sebagai nelayan dan petani. Keempat, golongan budak. Golongan ini adalah lapisan terendah yang biasanya terbentuk karena ketidakmampuan rakyat dalam membayar utang, sehingga kerabat, anak, atau anggota keluarganya dimanfaatkan sebagai objek pelunasan utang. Mereka dijadikan sebagai tawanan perang atau diperdagangkan sebagai budak. Sebagian besarnya adalah budak laki-laki, tetapi ada pula segelintir budak perempuan. Dalam bidang pemerintahan, pengaruh budaya Islam terlihat dari pergeseran konsep raja menjadi sultan untuk menyebut penguasa kerajaan. Pada masa Hindu-Buddha, kedudukan raja dianggap sebagai titisan dewa, tetapi pada masa kerajaan Islam, kultur ini dihapus karena ajaran Islam melarang penyamaan derajat dengan Tuhan atau Allah. Oleh sebab itu, lahirlah istilah Khalifatullah yang digunakan sultan untuk mengangkat ulama atau wali sebagai wakil Tuhan di dunia. Konsep Khalifatullah adalah bertanggung jawab melaksanakan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sistem kalender Jawa. Menjelang tahun ketiga pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun didasarkan pada peredaran bulan atau Qamariyah. Umar bin Khattab menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi yang terus berjalan sampai sekarang. Pengaruh budaya Islam terhadap sistem penanggalan terlihat pada sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung atau Raja Mataram Islam. Sultan Agung melakukan sedikit perubahan untuk nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya, bulan Muharram diganti dengan Sura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender Sultan Agung dimulai tepat tanggal 1 Suro 1555 tahun Jawa atau pada tanggal 8 Agustus 1633 Masehi. Fakta tersebut makin membuktikan akulturasi kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Masyarakat Indonesia menghargai dan bersikap terbuka terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Ketika agama Islam masuk, masyarakat Indonesia sudah memiliki akar budaya Hindu-Buddha dan aliran kepercayaan yang kuat. Hal inilah yang membuat para ulama berinovasi agar dakwah Islam menarik minat masyarakat. Inovasi para ulama tersebut melahirkan akulturasi kebudayaan Islam dan pra-Islam. Perkembangan agama Islam di Indonesia berlangsung sangat lama sehingga meninggalkan bukti-bukti pengaruh Islam yang beragam. Tidak semua kebudayaan Islam tersebut mengalami akulturasi dengan kebudayaan lama daerah setempat. Ada pula kebudayaan Islam, terutama dari Arab atau Persia, yang langsung diterapkan tanpa melalui proses adaptasi. Contohnya, budaya kaligrafi aksara Arab dan dongeng dari negeri Arab serta Persia yang disadur dalam bahasa Melayu untuk memudahkan pembaca.